Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah topik yang lagi lumayan heboh nih, yaitu seputar dokumen rahasia UFO atau UAP yang belakangan ini lagi gencar dibuka sama pemerintah dan desas-desus soal hitung mundur menuju tahun 2027. Tenang aja, kita nggak akan pakai teori konspirasi yang aneh-aneh ya. Kita murni cuma mau ngupas informasi krusial yang beneran dipaparkan dan lagi beredar di diskusi publik sekarang. Yuk, kita mulai! Coba bayangin sebentar, sumber materi yang kita bahas ini langsung ngelempar kita ke satu misteri yang cukup berat. Kalau misalnya pengungkapan penuh ini beneran kejadian, pertanyaannya, apakah umat manusia udah bener-bener siap buat berbagi bumi di tahun 2027 nanti? Nah, tahun 2027 ini bukan angka yang asal ditebak loh. Menurut narasumbernya, tenggat waktu ini berakar dari diskusi tingkat tinggi yang meyakini kalau kontak atau pengungkapan publik yang masif itu ibaratnya udah bener-bener di depan mata kita. Terus skala yang lagi kita omongin di sini tuh gak main-main. Ada satu kutipan yang berani banget dari sumber materinya. Pelepasan 162 dokumen rahasia sama pemerintah Amerika di 8 Mei kemarin, itu cuma hidangan pembuka buat apa yang bakal datang. Bayangin, itu baru appetizer-nya doang. Mereka yakin banget kalau dokumen resmi yang dipublish sama Departemen Pertahanan di situs web mereka, itu tuh baru pucuk gunung esnya aja. Intinya, mereka ngeklaim fakta utama yang disembunyikan itu jauh-jauh lebih bikin tercengang daripada yang bisa kita bayangin sekarang. Oke, ini bawa kita ke poin bahasan yang pertama. Kita masuk ke bagian 1, era pengungkapan UAP, fakta di balik misteri. Ingat ya, di fase ini kita nggak lagi sekedar ngomongin rumor warung kopi. Nah, sumber kita ini bikin satu korelasi kronologis yang menurutku cukup mengejutkan. Mereka mengaitkan kemampuan senjata nuklir manusia dengan meningkatnya kunjungan ekstraterestrial secara drastis. Gini deh urutannya. Tahun 1945, manusia untuk pertama kalinya meledakkan bom atom. Terus, selang 2 tahun aja di 1947, kejadian deh tuh insiden Roswell yang legendaris itu. Lompat ke tahun 1969, para astronot di misi Apollo ngelaporin lihat anomali semacam kilatan cahaya pas lagi di orbit. Dan puncaknya, di tahun 2024 ini, 162 dokumen UAP resmi dirilis ke publik. Jadi, poin penting yang mau disampaikan di sini adalah pengawasan terhadap bumi ini seolah-olah mulai super ketat justru persis ketika kita, manusia, nemuin teknologi nuklir yang berpotensi menghancurkan bumi kita sendiri. Tapi tunggu dulu, fenomena ini ternyata meluas jauh di luar Amerika. Yuk kita bahas bagian 2, jejak skala global, UAP di seluruh dunia. Fakta yang menarik dari laporan ini adalah, anomali ini tuh sama sekali nggak kenal batas negara. Sumber kita merinci beberapa penampakan. Di kawasan Indo-Pasifik, militer menangkap objek asing bentuknya mirip bola American football pakai sensor inframerah. Dan anehnya, objek ini bisa gerak di air dan udara tanpa peduli sama hukum fisika standar. Di Jepang beda lagi, pemerintah mereka bahkan sampai ngerilis protokol resmi tentang gimana merespons kalau berpapasan dengan UFO. Sementara itu, di zona konflik Timur Tengah, kayak Suriah dan UEA, ada laporan penampakan drone bentuk bola atau orbs yang katanya bukan milik fraksi militer manapun di bumi. Bahkan sampai keluar angkasa, misi Gemini 7 dan Apollo ngelaporin kilatan cahaya misterius. Semuanya terekam rapi di dokumen-dokumen yang sekarang perlahan mulai dibuka. Terus apa urusannya sama kita di Indonesia? Nah, narasumber di materi ini menegaskan kalau garis khatulistiwa kita itu ibarat hotspot atau lokasi utama jalur aktivitas UAP, sejajar sama negara kayak Brazil dan Argentina. Mereka bahkan ngungkapin data historis yang spesifik, mulai dari penampakan di daerah Alor tahun 1959 yang katanya sempat ditembaki, sampai kejadian yang sangat baru di mana militer kita mengintersepsi sebuah objek berteknologi tinggi berbentuk kayak bintang laut di perairan Natuna. Jadi ya, secara geografis, kita ini ada tepat di tengah hiruk-pikuk lalu lintas anomali ini. Kalau mereka emang beneran mengawasi bumi dan area khatulistiwa kita, alasannya apa dong? Kita melangkah ke bagian 3, nuklir dan uap, mengapa mereka datang? Pas ngomongin soal niat dan wujud asli dari teknologi di balik UAP ini, sumber materi tersebut ngehadirin 2 sudut pandang yang sering banget seliuran di publik. Yang pertama adalah teori konspirasi Project Blue Beam. Ini tuh anggapan kalau semua penampakan UFO itu sebenarnya cuma tipuan, semacam disinformasi pakai hologram raksasa yang sengaja diproyeksiin ke langit. Nah, sudut pandang kedua, dan ini yang diyakini sama para pembicaranya, adalah objek-objek ini beneran wahana fisik yang nyata. Bahkan, mereka ngeklaim kalau pergerakan aneh dari beberapa armada udara manusia saat ini, itu sebenarnya hasil rekayasa balik atau reverse engineering yang dilakuin kontraktor pertahanan besar dari teknologi non-manusia. Di pembahasan kita ini kita nggak ngambil sikap mana yang benar ya, tapi benturan 2 argumen ini benar-benar lagi mewarnai perbincangan fenomena UAP di tingkat global.
Mengingat betapa radikalnya kemungkinan-kemungkinan tadi, kita harus sadar dampaknya buat masyarakat. Mari kita kupas bagian 4, guncangan ontologis, krisis identitas global. Nah, ini dia istilah yang jadi kunci dari keseluruhan materi kita. Guncangan ontologis. Apa sih itu? Para ahli di diskusi ini ngedeskripsinya bukan cuma sekedar kaget. Ini adalah pergeseran pemahaman yang mutlak, 180 derajat berbalik dari semua yang kita pahami tentang realitas selama ini. Coba deh kalian bayangin, bangun tidur besok pagi dan nerima konfirmasi resmi dari pemerintah kalau manusia itu nyatanya bukan makhluk paling cerdas di alam semesta. Dan mereka udah ada di sini. Gesekan kognitif ekstrem ini diyakini bakal memicu krisis eksistensial dan tekanan psikologis massal yang benar-benar parah. Dampak psikologis massal tadi ujung-ujungnya bisa merembet ke kekacauan sistemik yang dalam konsep ekonomi sering disebut Black Swan Event atau peristiwa angsa hitam. Narasumber kita merujuk pada kerangka analisis resiko dari firma global Deloitte. Mereka melihat pengungkapan soal alien ini sebagai sebuah peristiwa berskala monumental. Black Swan ini merujuk ke anomali yang probabilitas kejadiannya kerasa sangat kecil sebelumnya, tapi begitu beneran meledak, konsekuensi sosial dan ekonominya benar-benar tak terbendung dan nggak bisa diatasi pakai mitigasi bencana biasa. Yuk, kita lihat gimana rincian kerangka risiko dari Deloitte ini kalau dipetakan secara nyata. Di domain finansial, proyeksinya jujur aja menakutkan. Ada potensi di mana kekayaan digital kita, uang yang ada di perbankan, sampai pasar saham bisa kolaps total karena panik dan ketidakpastian ekstrim. Lanjut ke domain sosial, kepanikan massa ini diprediksi bisa bikin terputusnya rantai pasokan logistik dan pangan dunia secara parah. Tapi yang gak kalah dalam, itu dampaknya di domain agama. Munculnya realitas baru bahwa kita nggak sendirian, ini diyakini bakal nyiptain krisis identitas yang sedemikian luasnya. Saking luasnya, intervensi para pemuka agama itu dinilai bakal mutlak dibutuhin buat nahan biar moral masyarakat nggak ikutan ambruk. Merespon potensi kekacauan yang bikin merinding tadi, diskusi ini bermuara ke satu kesimpulan. Masuk ke bagian 5, urgensi mitigasi protokol nasional. Poin krusial yang ditawarin sebagai solusi darurat oleh para ahli di sumber kita ini adalah Indonesia mutlak butuh cetak biru pertahanan. Mereka secara khusus mendesak 4 langkah strategis nih. Pertama, ngebentuk komando terpadu khusus luar angkasa yang dipantau langsung sama Presiden dan Kemenhan, mirip sama yang diadopsi Jepang. Kedua, mereka sangat menyarankan pembangunan infrastruktur fisik pelindung, kayak bunker di bawah ibu kota Nusantara, demi ngamanin keberlanjutan roda kepemimpinan. Ketiga, nyambung ke krisis identitas tadi, pemerintah diminta segera ngegandeng pemimpin dari 5 agama resmi kita buat nenengin jemaat dan ngejaga stabilitas iman masyarakat. Dan yang terakhir, harus ada sentralisasi informasi publik biar warga kita nggak tenggelam dalam kepanikan massal akibat hoaks yang merajalela. Dan akhirnya, semua penjelasan tadi meninggalkan kita sama satu pertanyaan tajam yang jadi benang merah eksplorasi kita hari ini. Kalau misalnya pengungkapan penuh itu benerang dideklarasikan besok pagi, apakah masyarakat kita dan apakah kalian sendiri udah benar-benar siap buat selamat dari guncangan ontologis tersebut? Pembahasan materi ini memang maksa kita buat mikir ulang secara serius soal konsep keamanan nasional dan posisi umat manusia di alam semesta. Teruslah berpikir kritis ya, pelajari buktinya secara langsung, dan kita lihat nanti apakah hitung mundur ke 2027 ini cuma sekedar prediksi yang bakal lewat atau benar-benar alarm peringatan buat umat manusia. Terima kasih banyak udah ngupas materi ini bareng saya hari ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.